Yang aku lihat selama 3,5 hari di Aceh adalah kehancuran terburuk yang pernah aku lihat dalam hidup aku. Jadi ini sebenarnya dulu satu jalan yang akhirnya semua rubuh dan sekarang ini jadi arus air. Kita bisa melihat bahwa ini dulu katanya sebuah masjid yang sekarang udah nggak ada sama sekali. Meskipun mereka masih bisa bermain dan tertawa, kenyataannya banyak dari mereka yang menangis setiap kali mendengar suara hujan. Hari ini kita berangkat bersama tim, kayaknya 5 orang, wow, a lot of people, to Aceh, bareng WWF. Aku benar-benar nggak ada ekspektasi sama sekali. Aku hanya tahu apa yang aku tahu lewat berita. Tapi apapun kondisinya, I'm very excited to meet the kids and the elephants. Karena kita akan bagi-bagi hadiah dengan anak-anak di sana. Dan aku juga udah lama nggak melihat gajah in the wild. Let's go through security dan ngobrol-ngobrol lagi nanti. Kita semua on time banget, nggak tahu kenapa yang ketinggalan malah videographernya. Di belakang aku ada Michael dari WWF. Where's Mas Ilham? Tuh. Ikut ngevideoin. And our team, Icha, Vindi, and Monique. Kita landing tuh indah banget pemandangannya. Dan sekarang kita harus nungguin 10 box karena kita bawa 10 box hadiah buat anak-anak di sini. Setelah sampai di Banda Aceh, aku, Team Active Love dan WWF berhenti sejenak untuk makan siang sebelum perjalanan panjang ke Biren. Untuk pertama kalinya, aku mencoba hidangan khas Aceh, termasuk ayam pramugari. Di saat itu semuanya terasa seperti perjalanan biasa. Aku belum sepenuhnya sadar bahwa setelah itu, kita semua akan dihadapi dengan kenyataan di lapangan yang jauh lebih berat dari yang kita semua bayangkan. Jadi tadi baru dijelasin bahwa yang menyebabkan banjir sangat parah itu hujan yang gak berhenti-berhenti 3 hari 3 malam. Dan sebenarnya setelah hari pertama kedua udah mulai ada petanda tuh jalan-jalan nasional agak longsor. Tapi benar-benar hari ketiga yang akhirnya really crazy. Beruntung banget kita udah bisa naik mobil ke daerah ini. If I'm being honest, saat awal trip ini aku miliki harapan besar bahwa kondisinya sudah jauh membaik dibanding bulan November. Jadi aku datang dengan perasaan cukup optimis. Aku dan tim juga sangat menantikan momen bertemu anak-anak di sana. Terutama karena kami membawa perlengkapan belajar dan berbagai hadiah lainnya. Di saat itu, perasaanku masih antara penasaran, hopeful, dan keinginan besar untuk benar-benar memahami situasi yang sebenarnya. Baru pertama kalinya sejak kita sampai Aceh, kita ngalamin jalan yang gak mulus. Kita sekarang mau ke Salasirong. And tadi kita juga baru lewatin sungai yang katanya udah semakin melebar sejak kejadian banjir kemarin. Dan di sini aku lihat sih banyak pohon sawit, jujur yang bikin aku merasa kurang positif karena yang kita harusnya lihat adalah hutan yang lebat, bukan pohon-pohon sawit dan kelapa aja.
Di desa Salasirong Jaya, aku mengunjungi penghunian sementara para korban. Anak-anak dari usia balita sampai remaja berkumpul menyambut kita semua bersama orang tua mereka. Dari luar, mereka masih bisa tertawa. Tapi aku tahu di dalam kepala mereka pasti banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa rumah mereka hilang? Kenapa mereka belum bisa kembali? Aku sadar bahwa bernyanyi dan bermain bersama mereka itu mungkin hanya obat sementara. Tapi harapan aku adalah dengan kedatangan aku bersama Act of Love, setidaknya hadiah kecil yang kami bawa bisa menjadi pengingat untuk mereka bahwa masa depan mereka belum selesai, bahwa mereka tetap punya alasan untuk belajar, untuk bermimpi, dan untuk tidak pernah patah semangat. Act of Love, Agents of Love! Di tengah kondisi seperti ini, aku melihat sesuatu yang sangat kuat, kebersamaan. Para ibu masak bersama untuk satu desa, saling membantu, saling menguatkan. Kehangatan mereka terasa nyata karena mereka memilih tetap memiliki rasa syukur, walaupun hampir kehilangan semuanya. Sekitar 10 menit dari pengungsian, aku melihat daerah yang menunjukkan dampak nyata bencana. Aliran sungai yang melebar, puing kayu, dan bekas pemukiman yang hilang. Di hari kedua itu aku sempat berpikir ini mungkin kondisi terparah yang akan aku lihat di Aceh. Di momen itu, aku sempat kerasa sedikit lega. Karena aku berpikir kalau ini yang terburuk, mungkin proses pemulihannya nggak akan butuh waktu terlalu lama. Dan melihat anak-anak yang begitu bahagia hanya untuk berlari sama aku, di tengah-tengah semua kehancuran membuat aku terharu dan juga tertegun. Itu jadi pengingat sederhana bahwa rasa syukur seharusnya bukan jadi rasa yang hanya ada untuk sesaat, melainkan sikap hidup yang konsisten. Ini kayu, coba lihat. Nah, ini dulunya kan rumah di atas nih. Berarti ini rumah-rumah yang kita lihat di belakang kita, rumah-rumah yang bertahan. Iya. Tapi korban jiwa di desa ini ada berapa orang? Ya kalau korban jiwa. Nggak ada, oh alhamdulillah. Tempat ini mungkin terlihat sunyi sekarang, tapi sebenarnya penuh dengan jejak kehidupan yang pernah ada. Dan duduk di sini, aku bisa merasakan betapa dalamnya luka yang gak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah menghabiskan pagi dan siang yang indah bersama warga desa Salasirong, kita menghabiskan 1,5 jam di jalan ke kawasan konservasi gajah Pesangan. Selama 25 tahun terakhir, sekitar 70% habitat gajah Sumatera hilang akibat perubahan fungsi hutan, menjadi perkebunan, dan juga pemukiman. Oleh karena itu, gajah terpaksa keluar mencari sumber makanan, dan pertemuan dengan manusia pun menjadi semakin sering. Untuk mengurangi risiko dan menjaga keselamatan kedua pihak, dibentuklah Conservation Response Unit. Tim yang membantu mengarahkan gajah kembali ke habitatnya menggunakan metode yang aman dan terlatih. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan manusia dan satwa liar bisa tetap hidup berdampingan. Gajah-gajah ini sekarang berstatus critically endangered. Dengan populasi di alam liar diperkirakan hanya sekitar 1.000 sampai 1.300 ekor. Dan di daerah aliran sungai Pesangan, hanya 40 sampai 50 individu. Banyak orang mungkin bertanya, kenapa keberadaan gajah sepenting itu? Karena gajah sebenarnya punya peran besar menjaga keseimbangan alam. Mereka membantu menyebarkan biji tanaman, membuka jalur di hutan, dan menjaga struktur ekosistem tetap sehat. Hutan yang sehat itulah yang membantu menyerap air hujan, mencegah banjir, dan menjaga kehidupan manusia. Jadi melindungi gajah bukan cuma soal melindungi satwa liar, tapi soal melindungi sistem alam agar kehancuran akibat banjir kemarin nggak terulang kembali. Nyam, nyam, nyam. Dancing, dancing little sweetie. Setelah bermain bersama gajah-gajah, aku ikut menanam pohon bersama WWF Indonesia lewat program My Baby Tree.
Sebuah inisiatif yang mengajak siapapun menanam pohon dan ikut memantau pertumbuhannya sebagai bagian dari upaya pemulihan hutan dan menjaga masa depan bumi. Fun fact, aku menjadi orang pertama yang ikut memulai langkah ini di lapangan. Karena setiap pohon yang kita tanam bukan cuma menumbuhkan hutan baru, tapi juga tumbuh sebagai perlindungan bagi bumi dan generasi setelah kita. Di Sawah Sirong aku melihat secara langsung bagaimana warga berusaha tetap kuat. Dan di Pesangan, aku belajar tentang upaya luar biasa dari tim CRU yang setiap hari bekerja menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Semua itu mengingatkan aku bahwa di balik setiap bencana selalu ada orang-orang yang memilih untuk tetap bertahan dan saling menjaga. Di malam hari kedua, tim WWF bercerita bahwa kondisi di tempat-tempat yang akan kita kunjungi di kemudian hari akan jauh lebih buruk. Dan justru karena itu, aku merasa semakin terdorong untuk melihat secara langsung agar kalian juga bisa melihat kenyataan yang terjadi dan mengerti apa yang masih harus diperjuangkan. Day 3 dan sekarang kita mau ke Desa Uning Mas untuk melihat sekolah darurat di sana. So daripada buang-buang waktu, let's go. Baru 30 menit perjalanan menuju Desa Uning Mas, kami sudah melihat jejak nyata bencana banjir yang terjadi di bulan November. Jalanan aspal yang harusnya nggak mudah musnah, terbelah dua. Mengingatkan betapa dahsyatnya arus air yang pernah melewati tempat ini. Dan saat kami tiba di jembatan pertama, jujur aku sempat menahan nafas. Jembatan darurat itu hanya terbuat dari kayu yang rapuh. Rasanya seperti satu gerakan salah aja, bisa merobohkan semuanya. Dan perjalanan ke sekolah temporary ini nggak mudah. Di belakang ada jembatan yang seperti kalian bisa lihat buatan manusia. Dan fragile sekali, kapan aja bisa runtuh. Dan di sini kita bisa benar-benar melihat bagaimana banjir kemarin arusnya kuat sekali. Karena ini tadinya jalanan. Jalanan yang kebelah dua, ada bagian dari jalanannya yang kalian bisa lihat di bawah. Ada juga jalanan yang di seberang. Jadi ini sebenarnya dulu satu jalan yang akhirnya semua rubuh. Dan sekarang ini jadi arus air dan ada pepohonan, ada bagian dari jalanan, ada batu-batuan. Aku kagum melihat mereka masih bisa tersenyum. Meski perjalanan ini jelas tidak mudah dan penuh resiko. Di momen itu aku sadar kekuatan manusia sering muncul justru saat keadaan yang paling sulit. Oh, ini tempat tinggal. Iya, tempat tinggal. Jadi di Uning Mas ini termasuk rumah-rumah yang hilang ya Pak ya? Iya, masyarakat di sini keseluruhannya itu 66 kakak dari 226 penduduk. Oke. Rumah yang hanyut dan rumah rusak beratnya itu 49 rumah. Tempat pengungsian sementara di Uning Mas yang aku kunjungi dihuni sekitar 35 keluarga. Di setiap tenda ada 3-4 keluarga yang harus berbagi satu ruang yang sama untuk memasak, belajar, beristirahat, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Yang paling terasa buatku adalah bagaimana hujan masih terus mempengaruhi hidup mereka. Setiap kali hujan turun, lumpur langsung terbawa masuk ke dalam tenda. Anak-anak maupun orang dewasa harus hidup dengan kondisi itu setiap hari, tanpa ruang pribadi, tanpa banyak pilihan, selain mencoba tetap bersyukur dengan apa yang mereka punya sekarang. Yang paling menghancurkan hati aku adalah menyadari betapa nggak adilnya kondisi hidup yang harus mereka jalani sekarang. Kamar mandi harus dipakai puluhan orang bersama, masjid tidak cukup untuk menampung semua warga, dan yang paling membekas buatku, sekolah sementara mereka hanya modal tenda dan papan tulis sederhana. Nggak ada listrik, nggak ada meja kursi, nggak ada buku. Dan melihat itu rasanya sulit untuk nggak bertanya dalam hati bagaimana mungkin semangat mereka tetap bisa begitu besar. Melihat kondisi sekolah di Desa Uning Mas jujur membuat aku khawatir.
Bukan hanya untuk anak-anak di sini, tapi untuk masa depan anak-anak Indonesia. Kita udah melihat dari hasil PISA dalam beberapa tahun terakhir bahwa kualitas pembelajaran siswa di negara ini mengalami penurunan. Dan kalau kesenjangan pendidikan seperti ini terus dibiarkan, jurangnya bisa semakin lebar. Sebagai bangsa, kita nggak punya kemewahan untuk membiarkan ini terus terjadi. Anak-anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang bahagia. Dan kita nggak boleh gagal memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan yang cerah. Sekarang kita menuju dusun yang benar-benar terdampak oleh banjir kemarin, tapi on the way ke sana aja, kita bisa melihat bahwa ini dulu katanya sebuah masjid yang sekarang udah nggak ada sama sekali karena banjir dan arus yang sangat deras turun ke daerah sini. Ini bener-bener kita hanya melihat pepohonan, bekas pepohonan, batu-batuan, bekas jalanan, bekas perumahan, dan menyedihkan banget. Kemarin kita belum lihat tempat-tempat yang separah ini. Ini jauh lebih buruk kondisinya daripada apa yang kita lihat kemarin. Ini path-nya tuh nggak cukup buat mobil. Motor pun menurutku ya ini bahaya banget kalau kondisinya lagi basah karena pasti bisa capsize atau jatuh atau slip. Wow. Tapi kita berarti harus putar balik. Dan aku nggak tahu itu artinya apa untuk schedule kita hari ini. Karena tadinya rencana kita adalah ke dusun lain. Helm-helm yang kita lihat di sini sepertinya menjadi simbol dari begitu banyak hal yang hilang akibat bencana ini. Benda-benda kecil yang tersisa justru mengingatkan betapa besar kehidupan yang pernah ada sebelumnya. Di sekelilingku terlihat jelas betapa dahsyatnya longsor dan banjir yang terjadi. Saat aku bertanya kepada kepala desa apakah anak-anak masih menyimpan trauma, ia menjawab bahwa meskipun mereka masih bisa bermain dan tertawa, kenyataannya banyak dari mereka yang menangis setiap kali mendengar suara hujan. Banyak yang belum benar-benar mengerti kenapa hidup mereka berubah begitu drastis. Dan yang paling menyedihkan, mereka belum sepenuhnya tahu bagaimana memahami kehilangan yang mereka rasakan. Di tengah kondisi seperti ini, yang sering gak terlihat adalah pikiran dan rasa yang tersisa di dalam diri anak-anak. Luka fisik perlahan membaik, tapi pemulihan mental membutuhkan waktu, ruang, dan kehadiran orang-orang yang peduli. Melihat mahasiswa-mahasiswa yang datang untuk menemani, bermain, dan mendengarkan mereka, membuat aku sadar bahwa bantuan gak selalu harus besar untuk berarti. Kadang yang paling dibutuhkan adalah rasa ditemani dan didengar. Mungkin memang di saat-saat terburuk seperti inilah kita benar-benar tahu siapa yang peduli dan memilih untuk hadir. Oh my god guys, yang harusnya hanya 1 jam perjalanan, kita 3 jam lebih di perjalanan karena tadi macet banget, banyak jalan-jalan yang diberhentiin dulu untuk ganti-gantian. Tapi mau gimana lagi, memang kondisinya kayak kalian lihat itu buruk banget. Jadi emang harus hati-hati melewati jembatannya dan lain-lain. Waktu kita semua sampai, melihat mereka yang tetap tersenyum, tetap berbaris rapi, menyambut dengan hangat seolah gak ada rasa lelah sedikit pun, rasanya bikin aku ingin nangis. Karena gak tega membayangkan mereka yang udah menunggu berjam-jam hanya untuk menyambut kita. Hai, apa kabar semuanya? Wah. Dan di situ aku mengerti. Mungkin yang mereka tunggu bukan sekedar kunjungan, tapi rasa bahwa mereka tidak dilupakan, bahwa mereka dipedulikan.
Kadang sesuatu yang bagi kita terasa sederhana, seperti topi atau kaos, bisa berarti jauh lebih besar bagi orang lain. Aku sadar apa yang kami berikan mungkin bahkan belum mendekati apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Tapi melalui act of love, aku ingin setidaknya menghadirkan sedikit kebahagiaan. Ruang kecil untuk mereka bisa tersenyum, meski hanya sementara, di tengah banyaknya hal yang harus mereka hadapi. Dulu, daerah ini dikenal sebagai tempat wisata yang menghidupi banyak keluarga. Tanahnya yang subur menjadi lahan bertani yang mensejahterakan masyarakat sekitar. Saat aku berjalan menyusuri tepi danau, beberapa warga bercerita tentang kehilangan mata pencahariannya. Tentang bagaimana kehidupan yang dulu terasa stabil, tiba-tiba berubah begitu cepat. Ada harapan di mata mereka. Harapan bahwa orang-orang yang datang seperti aku bisa membawa perhatian atau mungkin perubahan kecil yang berarti. Di momen itu aku sempat berpikir, begitu banyak rasa sakit di dunia ini. How can we live our lives ignoring the pain and suffering of others? Tapi di tengah rasa bersalah dan pertanyaan itu, aku sadar bahwa sepanjang sejarah yang selalu membuat manusia bangkit dari masa-masa tergelap adalah iman, kebersamaan, dan harapan. Dan mungkin selama 3 hal itu ada, semangat mereka gak akan pernah hilang. Hi, how was your flight? Good. How are you? Rested? So you going back? I'm going back. Tapi How was the trip? it was amazing. It was really nice. Tapi emang kerusakannya baru kerasa benar-benar kelihatan ya setelah udah di lapangan. Tapi setelah 3 hari aku di sini, now it's your turn to continue. The fight. I supposed to come with you. Iya. You had a lot of events ya. Yeah. Okay. Oh my god. Good luck ya. Good luck. Yang aku lihat selama 3,5 hari di Aceh adalah kehancuran terburuk yang pernah aku lihat dalam hidup aku. Foto atau video gak akan pernah bisa benar-benar menggambarkan seperti apa rasanya berdiri di tengah rumah yang hilang, sekolah yang rusak, tempat ibadah yang hancur, dan kehidupan yang berubah begitu cepat. Memang 3 bulan terakhir miliaran rupiah tersalurkan untuk membantu warga Aceh. Dan itu luar biasa. Tapi setelah melihat sendiri kondisinya, aku sadar perjalanan untuk benar-benar memulihkan kehidupan mereka masih sangat panjang. Ini bukan cuma soal membangun kembali bangunan, tapi mengembalikan rasa aman, masa depan, dan harapan. Melalui Act of Love bersama WWF, aku ingin terus bergerak bersama-sama. Membersihkan dan memperbaiki rumah dan sekolah, menyediakan air bersih, memulihkan lahan pertanian, mendukung ekonomi kecil supaya keluarga-keluarga ini bisa kembali berdiri dengan martabat mereka. Dan meskipun perjuangan ini akan memakan waktu bertahun-tahun, yang membuat aku tetap optimis adalah satu hal. Harapan itu masih ada. Dan oleh karena itu, kalau kalian ingin ikut menjadi bagian dari harapan itu, kalian bisa berkontribusi dengan scan QR code atau klik link di caption box. Sekecil apapun dukungan kalian, itu sangat berarti buat mereka. Aku percaya Aceh akan bangkit. Pertanyaannya hanya satu. Apakah kalian akan memilih untuk menjadi bagian dari kebangkitannya?